Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Amen. kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mau bersorak bagi Dia. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau kuat Tuhan. kuatan penuh kemuliaan. Mari katakan satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama yuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Mari bertepuk tangan. Haleluya. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Mari masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Mari masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, Masuk gerbangnya. masuk gerbang
nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, Engkau hadir Tuhan, hadirat Allah nyata yang dalam hadir di dalam pujian kami Tuhan. Saat kami menyembah, Di saat kami mengangkat tangan pun kami, terangkat, Engkau hadir Tuhan. dalam pujian umat-Nya. Percaya Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. sekali lagi dengan yakin kita katakan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat kami naikkan syukur, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir di dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Oh, walau dimanapun kami berada Tuhan, hadirat Engkau nyata di dalam hati yang sungguh-sungguh mau memuji-Mu, hati yang sungguh-sungguh mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah tempat pelindungan kami Tuhan. Di saat badai menerpa di dalam hidup kami, kami percaya Tuhan. Dan kami mau mengatakan Tuhan, aku tidak akan goyah, karena Engkau Allah menyertai kami. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Katakan sama-sama. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Yang percaya, sama-sama kita nyanyikan. Engkaulah kekuatanku, Engkau tempat perlindunganku. tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan sama-sama. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Engkau tempat tempat pelindunganku. perlindunganku. Saat badai menerpa, Dengan yakin katakan sama-sama. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besar Sejauh langit kasih setiamu Tuhan. dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Mari penuhi hati kami, Penuhi hati kami, penuhi hati kami yang menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu. Haleluya. Amen. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Oh, hanya Kaulah Tuhan, hanya Kau kekuatanku. Amen. Sukacitaku. Sekali lagi, katakan sama-sama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus. Yesus, sejauh langit dari bumi, Begitu besar. begitu besarnya kasih-Mu. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kau kekuatanku Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kau sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Dia. Mari angkat suara kita sembah Dia. Oh, Yesus. Oh, Yesus.
hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Mari berseru, mari berharap hanya di dalam Yesus. Dalam Yesus. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Kau Tuhan yang sanggup Dalam tangan-Mu, Oh, kami serah Tuhan. hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan dari mulanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Karena Dia tak pernah tinggalkan. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia setia menopangku. setia menopangku. Mari berseru. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Kau penuh kuasa. Engkau sanggup memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan Malaysia. Engkau sanggup memulihkan ya Tuhan ekonomi kami. Engkau sanggup memulihkan ya Tuhan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Mari berserah. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apabila kami menyerahkan hidup kami di tangan-Mu Tuhan, apabila kita menyerahkan Tuhan keadaan kami di dalam tangan-Mu Tuhan, kami tidak akan goyah Tuhan. Kami tidak akan goyah karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau adalah Tuhan ya Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke tangan Engkau saat pagi hari ini Tuhan.
Oh Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan yang telah kami naikkan. Biar Engkau terima dengan tangan yang terbuka Bapa. Oh Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, supaya kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan akan menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah yang seterusnya Tuhan, waktu yang seterusnya ke atas tangan Engkau Tuhan. Oh biarlah oh Tuhan Roh Kudus Engkau bekerja di kalangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online di pagi hari ini. Dan pagi ini kami mau juga ambil kesempatan untuk menghargai Remy yang telah melayani kita untuk hampir setahun di Kajang maupun di cabang kita di Nilai dan juga Mantin. Dan saya sebagai pastor, saya mau ambil kesempatan untuk mengatakan thank you very much untuk pelayanan kamu bagi pihak gereja Kajang maupun dari pihak cabang-cabang kami. Dan kami menghargai dari pihak ketua pastor dan juga ahli board member, kami hargai segala yang telah kamu memberi pelayanan di sini maupun di cabang kami di Mantin dan Nilai. Saya percaya segala yang kamu telah buat akan menjadi impact yang besar kepada jemaat Tuhan di manapun kamu telah melayani. Saya percaya setiap benih yang telah kamu tabur akan menjadi berkat yang besar pada jemaat-jemaat Tuhan. Dan waktu ini kita mengambil kesempatan untuk berdoa untuk Remy supaya dia akan diberkati Tuhan di hari-hari yang akan datang. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur untuk berkat-Mu. Kami mau serahkan Remy harapan-Mu Tuhan yang telah menyelesaikan kuliah di sekolah Alkitab. Berserahkan Tuhan, Kau berkati dalam hidupan dia di masa akan datang Tuhan. Kau campur tangan dalam hidupan dia supaya dia dapat membuat segala perkara pelayanan Tuhan dengan terbaik, dengan urapan-Mu Tuhan. Saya percaya Bapa, segala pelayanan dalam pelayanan firman Tuhan, memberikan counseling, ajaran, memberikan galakan pada jemaat Tuhan, tidak akan sia-sia Tuhan. Waktu dia kembali ke Sibu Sarawak, berkati dia dengan luar biasa. Kemana dia pergi untuk melayani Tuhan, biarlah kuasa kemuliaan Allah menyertai dia hingga di bawah satu impact yang besar juga di tempat di sana di kampung halamannya Tuhan. Biarlah Engkau memakai dia dengan luar biasa agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati Remy, urapi dalam hidupan dia Tuhan. Biarlah Engkau akan tetap mencukupkan segala keperluan di depan dia dan memberkati juga masa depan dia Bapa. Terima kasih, semua kami telah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amen. Terima kasih Remy untuk pelayanan kamu dan kami juga sangat berkati. Thank you very much. Dan kita pun juga hari ini senang untuk mendengar firman Tuhan daripada Remy sendiri yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan diri kita masing-masing untuk dicabar, diberkati lewat rema yang akan disampaikan oleh saudara kita Remy. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat Tuhan di Kajang Assembly of God. Dan saya bersyukur hari ini karena diberi kesempatan oleh Pastor Julian untuk mengongsikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya sangat menghargai dan bersyukur kepada Allah Bapa kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi ini saudara, saya akan membawa satu khotbah yaitu tentang kemenangan di tengah ombak, ya, kemenangan di tengah ombak, di tengah gelombang. Dan saudara-saudariku, ya, baru-baru ini di mana kita dikejutkan, ya, saya dikejutkan dengan satu berita di Sarawak, yaitu di bagian Miri, di mana sebuah kapal yang bernama Dayang Topaz. Dan Dayang Topaz ini saudara-saudariku telah karam pada 27 Oktober yang lalu dan mengorbankan satu nyawa dan juga membabikan 124 orang, di mana 124 dapat diselamatkan. Dan terjadinya tragedi ini di Kuala Baram Miri Sarawak. Kapal ini saudara-saudariku telah hanyut dan kemudian melanggar platform pelantar minyak dan akhirnya karam, mengalami kerosakan. Dan kenapa kapal ini hanyut? Dikatakan karena cuaca yang buruk, karena cuaca yang tidak baik, di mana terjadinya gelombang, terjadinya ombak, terjadinya taufan yang
menyebabkan kapal ini telah hanyut disebabkan ombak itu dan melanggar dan menyebabkan terjadinya tragedi ini. Dan saudara-saudariku, apabila saya melihat video ini yang dipaparkan di berita Buletin TV3, di mana saya melihat waktu itu gelombang yang sangat besar, di mana gelombang itu masuk ke dalam kapal mereka. Dan hal ini bagi saya sangat-sangat menakutkan dan mengingatkan saya sewaktu saya rasa 10 tahun yang lalu, di mana saya hampir karam ya di Sungai Rajang ya, karena sebuah ombak gelombang yang besar dari kapal dan menyebabkan boat express kami itu hampir ditimpa oleh ombak tersebut. Jadi pada waktu itu saya sangat-sangat takut, saudara-saudariku, dan saya pernah mengalami ketakutan itu. Dan saya percaya bahwa pada waktu tragedi ini, orang-orang di kapal itu, kru kapal yang bekerja sebagai offshore itu, tentu mereka mengalami ketakutan. Jadi saudaraku, ombak itu bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan. Ombak itu, saudara-saudariku, menyebabkan kita rasa tidak aman. Dan secara tidak sadar di dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan kita hari ini, saudara, kita mengalami ombak. Kita sedang mengharungi gelombang di dalam kehidupan kita. Contohnya sekarang dunia kita mengalami gelombang pandemik COVID-19, di mana ini gelombang yang kedua. Ada negara yang ada gelombang ketiga, keempat dan sebagainya. Dan saudara-saudariku, dan juga kehidupan kita, persoalan, masalah yang kita boleh kategorikan sebagai gelombang ombak kehidupan yang membuatkan kita rasa takut, yang membuatkan kita rasa tidak aman hari ini, saudara-saudariku. Dan hari ini, saudara-saudariku, saya akan menggalakkan kita. Saya ingin mendorong kita semua dengan perkongsian firman Tuhan yang saya akan khotbahkan pada pagi hari ini. Dan saudara-saudari yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saat di dalam gelombang hidup ini, apakah respon kita? Apakah kita rasa takut? Apakah kita rasa tidak aman? Dan tentu pasti kita semua, saudara-saudariku, mengalami hal-hal ya. Mungkin gelombang kamu tidak sama dengan gelombang saya ya, tetapi itu adalah gelombang yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara-saudariku, ada hal yang saya ingin bawakan kepada kita, bahwa kita boleh menang di tengah ombak, bahwa kita boleh menang di tengah gelombang kehidupan kita. Nah, bagaimana kita dapat menang ini, saudara-saudariku? Ya, bagaimana kita dapat mengatasi gelombang ini di dalam kehidupan kita? Ya, untuk kita mengalami ombak ini, kita harus mengharunginya, dan kita akan merasakan kemenangan. Untuk menang, tidak ada cara yang lain selain kita mengharungi gelombang ombak kehidupan kita, saudara-saudariku. Nah, hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita dengar, yaitu terjadinya hal yang seperti dayang topas ini, di mana kita lihat kepada perjanjian baru di dalam Alkitab kita, yaitu di Markus bab yang keempat, buku Markus bab yang keempat ayat ke-35 hingga ke-41. Dan kita semua sama biasa dengan firman ini. Mari kita baca firman ini bersama-sama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada gurunya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?"
Dan ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada pagi ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan memberi wahyu dan kekuatan, peneguhan iman kepada kehidupan rohani kami sebagai orang Kristen. Dan hari ini berikanlah kami pengertian agar kami bisa mengerti, agar kami bisa memahami firman-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan mengubah kehidupan kami. Dan kami menyerahkan semuanya, dan saya serahkan saya yang akan menyampaikan firman-Mu ini, agar Engkau mengurapi mulut hamba-Mu ini dan juga berkati anak-anak-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita sangat biasa dengan firman ini, saudara-saudariku, di mana budak-budak sekolah minggu juga tahu tentang cerita di mana Yesus dan muridnya di sebuah kapal, mereka mau pergi ke danau seberang, dan mereka telah mengalami satu tragedi, yaitu taufan yang datang, ombak yang datang untuk di mana ini sebagai cabaran mereka untuk pergi ke seberang. Nah, saudara-saudariku, kita paham dengan firman ini. Dan yang pertama, bagaimana kita mau menang di tengah ombak, di tengah gelombang, saudara-saudariku, yaitu dasarkan iman kita kepada firman Tuhan. Nah, dasarkan iman kita kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-35 ini, dan ini merupakan perkataan Yesus. Kalau kamu lihat di dalam Alkitab Inggris NKJV, itu ada tulisan merah, ada Alkitab itu tulisan merah, di mana itu merupakan perkataan Yesus. Nah, ini merupakan perkataan Yesus. Yesus berkata, "Marilah kita ke seberang." Dan ini adalah firman yang keluar daripada mulut Yesus, saudara-saudariku. Nah, apakah maksudnya di sini? Ini adalah sebuah perintah. Marilah, mari. Jadi Yesus yang membawa. Ini rencana Yesus. Ini adalah kehendak Yesus untuk mereka pergi ke seberang. Tetapi kejadian yang terjadi saat mereka mau ke seberang, saudara-saudaraku, mereka diserang oleh taufan. Dan pada waktu itu Yesus tidur. Nah, dan pada waktu Yesus tidur, ombak ini datang, dan di mana salah satu murid-muridnya berkata, "Guru, mengapa engkau tidur? Tidakkah kau lihat kami sekarang sedang di dalam ombak dan mau mati sudah ini?" Nah, dalam bahasa saya ya, itu mau mati sudah. Jadi mereka sedang di dalam masalah, mereka sedang di dalam bahaya, saudara-saudariku. Ombak ini memang sangat-sangat besar, sehingga kan ombak itu masuk ke kapal mereka. Dan kapal mereka mulai dipenuhi air. Jadi mereka sangat takut. Mereka panggil, "Yesus, Yesus, bangunlah. Apakah kau mau kita mati ini?" Nah, tetapi hal yang menarik perhatian di sini, saudara-saudaraku, kenapa ya mereka dikatakan oleh Yesus, "Mengapa kamu tidak percaya?" Bukankah mereka percaya, saudara-saudariku? Adakah murid-murid Yesus pada waktu ini percaya atau tidak percaya? Jawaban saya, mereka percaya dan tidak percaya. Nah, mulai kita lihat mengapa mereka tidak percaya. Nah, mereka tidak percaya. Kita mulai dulu ya dengan mengapa saya mengatakan mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percayakan firman Yesus, perkataan Yesus. Yesus berkata, "Mari kita ke seberang." Maksudnya itu rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan. Dan kalau firman Tuhan itu, saudara-saudariku,
iya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Rencana Tuhan tidak sekali-kali ada orang yang mampu untuk menggagalkannya. Nah, ini kehendak Yesus untuk mereka pergi ke seberang, untuk membuat pelayanan Yesus. Tetapi mereka, murid-murid Yesus ini mengalami hal-hal yang menyebabkan Yesus mengatakan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, ini yang saya katakan, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan hari ini saudara-saudariku, adakah kita benar-benar percaya kepada firman Tuhan? Adakah kita percaya ataupun sebaliknya? Nah, sebab itu Yesus menyoal mereka dalam ayat yang ke-40. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh Yesus. Yang pertama, mengapa kamu takut? Dan kedua, mengapa kamu tidak percaya? Firman Tuhan ini mengatakan, mengapa kamu tidak percaya kepada firman-Ku? Aku yang mengajak, ini rencanaku. Tetapi apabila taufan ini datang, kamu mulai meragukan firman-Ku. Kamu mulai meragukan rencanaku. Dan kita beralih, mengapa saya katakan mereka percaya? Nah, mungkin saudara mengatakan mereka percaya juga itu, saudara Remi. Iya, mereka percaya bahwa Yesus dapat melakukan mujizat. Sebab itu mereka bangunkan Yesus. Yesus bangun, kita mau mati sudah ini. Nah, mereka percaya bahwa Yesus dapat melakukan mujizat, saudara-saudariku. Karena sebelum ini mereka bersama dengan Yesus, murid-murid Yesus, melihat Yesus melakukan mujizat. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengusir roh-roh jahat. Mereka lihat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu bahwa Yesus dapat melakukan mujizat. Dan mereka percaya pada waktu itu bahwa Yesus dapat menghentikan badai itu, ombak itu, dapat menyelamatkan mereka. Tetapi mengapa Yesus soal mereka, mengapa kamu tidak percaya? Bukankah tindakan mereka di mana mereka membangunkan Yesus itu percaya? Sebab apa yang Yesus maukan muridnya adalah untuk percaya kepada firman. Dan hari ini Yesus, saudara-saudariku, mau kita percaya kepada firman Tuhan. Dan dalam hidup kita, dalam Kristen yang modernan ini, banyak orang mendasarkan iman mereka pada hal-hal yang mereka boleh alami, hal-hal yang mereka lihat. Mereka dasarkan Yesus, kepercayaan iman mereka kepada mujizat. Mereka mendasarkan iman mereka kepada hal-hal material, materi. Tetapi saudara-saudariku, yang Yesus maukan adalah percaya kepada firman Tuhan. Nah, ini firman Tuhan. Yesus mau kita dasarkan iman kita di dalam firman Tuhan. Di mana hidupnya orang yang mendasarkan hidupnya, imannya di atas firman Tuhan, itu seumpama apa? Rumah yang dibina di atas batu. Tetapi saudara-saudariku, hari ini banyak orang yang mendasarkan iman mereka kepada mujizat. Mereka tidak mendasarkan kepada firman Tuhan. Yesus itu firman, Yesus itu kebenaran. Firman itu Allah. Nah, hari ini kita bersyukur, bertuah karena kita punya Alkitab. Tetapi orang Kristen hari ini, kita sering gagal dan mengabaikan firman Tuhan. Yang kita agung-agungkan, ya pendeta yang melakukan mujizat. Oh mujizat, dia dapat melakukan mujizat ini. Sehingga kan iman kita didasarkan atas hal-hal yang luar biasa. Tetapi kita tidak mendasarkan siapa yang membuat mujizat. Kita tidak mendasarkan kepada orang yang melakukan mujizat itu. Nah, saudara-saudari, hari ini di mana kehidupan kita harus kita dasarkan
kepada firman Tuhan. Supaya apabila gelombang hidup menyerang kita, kita mampu berdiri kuat seperti rumah yang di atas batu. Dan jangan sampai Yesus bertanya kepada kita, mengapa kamu tidak percaya? Mungkin kamu mengalami mujizat, mungkin kamu mengalami kesembuhan, hal-hal yang ajaib. Tetapi kalau hidup kamu tidak didasarkan dengan firman Tuhan, apa gunanya? Saya mengatakan ini saudara-saudariku. Saya sering mengingatkan diri saya, apa gunanya saya mengalami mujizat tetapi saya tidak mengalami Yesus, yaitu firman Tuhan? Apa gunanya saya mengalami hal-hal yang ajaib tetapi akhirnya saya tidak dikenal oleh Yesus? Itu tidak guna, itu sia-sia saudara-saudariku. Bacalah firman Tuhan. Amen. Bacalah, renungkan, alami. Karena iman itu datang daripada pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kamu tidak mau digoyahkan di dalam apabila kamu menghadapi ombak kehidupan, kukuhkan iman kamu di dalam firman Tuhan. Amin. Nah, dan yang kedua saudara-saudariku, apabila kita menghadapi badai ini, bagaimana kita boleh menang? Yaitu jangan biarkan ketakutan membunuh iman percaya kita. Apakah kita mungkin tidak takut apabila di tengah gelombang? Saudara-saudariku, melalui pengalaman saya, saat saya kami hampir karam di ekspres itu, saya benar-benar takut saudara-saudara. Walaupun saya pandai berenang, tetapi saya takut. Dan saya pasti setiap kita akan merasakan takut. It's normal. We are still human. Kita masih manusia. Kalau kita tidak ada rasa takut, kamu benar-benar luar biasa saudara-saudariku. Tapi dalam menghadapi krisis kehidupan, dalam menghadapi gelombang kehidupan, pasti kita merasa takut. Tetapi saudara-saudariku, hari ini saya peringatkan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan, jangan biarkan ketakutan itu untuk membunuh iman percaya kamu. Jangan biarkan ketakutan kamu menjadi roh ketakutan yang menguasai kehidupan kamu dari segi fisikal, mental, dan spiritual. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini tadi, balik kepada cerita ini. Apabila mereka melihat Tofan, apabila mereka di tengah ombak ini saudara-saudariku, mereka merasakan diri mereka takut. Amen. Kalau kita lihat murid-murid Yesus ini, murid-muridnya ini nelayan, orang yang profesional, yang biasa dengan ombak, yang sudah biasa dengan gelombang. Tetapi saudara-saudariku, mereka takut. Ini berarti gelombang yang sangat besar, yang mungkin belum mereka pernah lihat selama ini dan terjadi pada hari itu. Dan saya rasa mereka sudah biasa. Allah bisa, Tegal biasa. Kalau kamu sudah biasa, kamu katakan kacang lah itu. Tapi saudara-saudariku, mereka ketakutan. Dan bila mereka menjadi sangat takut, sehingga kan itu menghambat mereka mempercayai firman Tuhan yang mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, apabila kamu membenarkan ketakutan kamu menguasai kehidupanmu, iman kamu akan tergugat. Karena kamu benarkan, kamu buka ruang, kamu buka celah di mana roh ketakutan mulai menguasai kehidupan, mulai menguasai diri kita. Dan jangan benarkan ketakutan itu menguasai kita. Gelombang hidup kita saudara-saudariku sepertinya besar dan luar biasa. Tetapi ingat bahwa Tuhan di atas
segala gelombang kita, di atas segala ombak yang kita sedang alami. Tuhan Yesus above all the storm, di atas segala badai kehidupan kamu. Dan apabila Yesus menghardik angin ribut itu, dan tenanglah gelora itu. Yesus berkata, diam, tenanglah, di mana danau itu kembali tenang. Itulah Yesus yang kamu imani. Itulah Yesus yang kamu percaya, saudara-saudariku. Bukan yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa, saudara-saudariku. Nah, jangan biarkan ketakutan mencuri, membunuh, creeps to your life. Jangan biarkan itu merangkak kepada hidup kamu, dan dia akan merosakkan keimanan kamu. Ya. Jangan disebabkan gelombang itu kita mulai lemah dan tidak mau merenungkan firman Tuhan. Jangan biarkan gelombang kehidupan kamu mencuri kedamaian, menyebabkan kamu tidak mau mencari wajah Tuhan. Justru apabila kamu menghadapi ombak, apabila kamu menghadapi gelombang kamu, carilah Tuhan. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan dikawal oleh ketakutan, dan itu akan membutakan mata kita. Itu menjadi satu hambatan, penghalang untuk kita melihat siapa Allah kita. Itu akan menjadi satu tembok di mana kita tidak dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita. Maka hari ini, apabila kita di tengah badai, saudara-saudariku, jangan tinggal diam. Jangan hanya berpeluk tubuh, jangan hanya lihat wait and see, tetapi kita harus bertindak. Carilah wajah Tuhan, carilah wajah Tuhan di dalam firman-Nya. Imani firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan firman-Nya, aku adalah pelindunganmu, Dia adalah pelindunganmu. Kalau Tuhan mengatakan, akulah benteng, akulah kota benteng, Dia adalah kota benteng. Akulah perisaimu, aku tidak sekali-kali meninggalkan kamu. Dia adalah tidak pernah meninggalkan kamu, saudara-saudariku. Nah, dan di sini takut yang kita harus ada bukan ketakutan, tetapi takut akan Tuhan. Itu lebih baik daripada kita takut kepada gelombang. Apabila kita takut kepada gelombang, kita akan dikuasai ketakutan. Tetapi apabila kita takut kepada Tuhan, kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau selalu berdoa, kita mau selalu berkenan di mata Tuhan. Amin. Maka itu takut yang harus kita miliki adalah takut akan Tuhan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, di mana mereka di sini mengatakan, ya, ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ketakutan di sini bukan mereka ketakutan, tetapi takut di sini mereka kagum, mereka heran, mereka mengagumi siapa Yesus itu, sehingga kan mereka percaya, siapakah gerangan orang ini? Yaitu Yesus adalah yang luar biasa, yang tidak ditandingi. Maka itu saudara-saudariku, inilah Yesus yang kamu punya. Apabila kamu di tengah badai, carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan, dasarkan iman kita kepada firman Tuhan. Dan ketiga, bagaimana kita menang di tengah ombak gelombang kehidupan kita, yaitu berserulah kepada Tuhan di tengah gelombang kita. Nah, saat Yesus tidur dan murid-muridnya ini tidak tahu lagi, mereka merasakan bahwa mereka mau mati sudah. Mereka merasakan nyawa mereka sepertinya di ujung tanduk. Mereka berseru kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya di dalam ayat 40 yang bagian yang ke-B, Tuhan bertanya, mengapa kamu tidak percaya? Nah, tetapi hari ini kita belajar dari apa yang mereka alami. Di dalam tengah badai, dasarkan iman kita kepada firman Tuhan. Bila hidup kita didasarkan dengan firman Tuhan, saudara-saudariku, cara kita berdoa, cara kita berseru itu berbeda. Cara kita berdoa kepada Tuhan
yaitu didasarkan kepada firman Tuhan. Kalau kalau saya diberi pilihan berdoa dengan keraguan atau berdoa dengan penuh keyakinan, saya pilih berdoa dengan penuh keyakinan akan firman Tuhan. Jadi kalau hidup kamu tidak ada firman Tuhan, saudara-saudariku, dan kamu berdoa, doa kamu itu kadang-kadang kamu berdoa, kamu akan ragu-ragu. Bolehkah Yesus? Oh Tuhan, inilah aku, bantulah aku. Tapi kita meragu, bolehkah Tuhan? Tetapi bila kita berdoa didasarkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah kota pelindung, bahwa Engkau Tuhan yang menyertai saya. Firman-Mu yang mengatakan Yesus. Dan itu lain, berbeza sekali, saudara-saudariku. Dan itu sebanyak, dan saya ingin mengatakan, tidak kira kamu boleh berdoa berjam-jam, kamu boleh berdoa setiap hari, tetapi kalau kamu tidak ada firman Tuhan di dalam kehidupan kamu, kamu seperti tin yang kosong, bising saja. Kalau kita lihat tin 100 plus, kalau itu belum dibuka, belum diminum airnya, kamu pukul dia tak akan bunyi, dia tak akan kuat. Tetapi bila kamu dah minum dan dia kosong, coba kamu pukul, pasti bising. Kalau orang di rumah panjang itu, mereka sering pukul tok-tok untuk kalau mereka menyanyi, mereka yang sudah heng-heng, mereka pukul jadi bunyi bising. Jangan seperti itu, saudara-saudariku. Biarlah kita orang, bila kita berseru kepada Tuhan, kita ada isinya, yaitu firman Tuhan. Dimana apabila kamu berdoa dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan yang didasarkan dengan firman Tuhan, doa kamu itu doa yang luar biasa. Maka hari ini, saudara-saudariku, kita tidak boleh berdoa kalau kita tidak ada iman. Tetapi bagaimana supaya iman kita itu iman yang tahan lama, di mana iman yang didasarkan kepada firman Tuhan. Pastikan bila kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, kita berdoa didorong oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah, bila kita berdoa dengan iman dan iman dikuatkuasakan oleh Roh Kudus, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Hal ini bergantungan dengan satu sama yang lain, saudara-saudariku. Nah, hari ini untuk kamu menghadapi badai kehidupan kamu, berserulah kepada Tuhan di tengah gelombang. Amen. Amen, saudara-saudariku. Dan saya akan menutup khotbah saya ini, di mana saya sangat tertarik dengan video daripada gereja kita, Kajang Assembly of God, ibadah bahasa Malaysia, yaitu 3 yang kita harus amalkan di dalam kehidupan rohani kita, yaitu 3M. Kalau kita ingat 3M, 1 menantikan, meluangkan masa bersekutu dengan Tuhan. 2, merenungkan, baca firman Tuhan. Dan 3, mengizinkan, membenarkan Roh Kudus memimpin kita. Nah, di tengah badai hari ini, di dalam kita menghadapi situasi, apapun situasi kehidupan kita semua hari ini, saudara-saudariku, lakukan ini. Renungkan firman Tuhan, nantikan Tuhan, cari wajah Tuhan, bersekutu, luangkan masa kita bersama Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti yang saya katakan tadi, itu memberikan keyakinan. Di mana iman kamu itu iman yang berkuasa, iman yang kuat, bukan iman yang kosong-kosong. Ya. Di mana kalau imanmu yang didasarkan firman Tuhan itu susah untuk digoyangkan. Walaupun badai datang menerpa, walau betapa teruknya, betapa dahsyatnya, kalau kamu benar-benar berdasarkan firman Tuhan, it's a firm foundation, dasar yang kuat, dasar yang teguh, rumah yang dibina di atas batu,
bila banjir, ombak yang datang, rumah itu tetap berkekalan. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudariku. Maka ini, dalam menghadapi badai ini, mari saudara, kita mantapkan hati kita, mantapkan hubungan kita, perkasakan persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Ia akan memberikan kita kekuatan dan kita menang di dalam badai kehidupan kita. Maka hari ini saudara-saudari, saya mengajak semua kita untuk beriman kepada Tuhan. Amin. Dasarkan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan ketakutan membunuh iman kamu. Ya. Yang ketiga, berserulah kepada Tuhan di tengah gelombang. Amin. Dengan itu kita mampu untuk menang di tengah badai, menang di tengah gelombang, menang di tengah ombak. Dan hari ini, mari saudara-saudariku, saya mengajak, apapun pergumulan, persoalan, masalah, krisis, gelombang hidupmu, ombak yang kamu sedang alami pada saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari percayakan kepada firman Tuhan. Mari imankan firman Tuhan. Amen. Mantapkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan persoalan hidupmu. Amen. Oh Rabasi Kiriandai. Ya Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Ya Bapa, biarlah kami belajar daripada firman-Mu ini, yaitu sesuai dengan apa yang murid-murid Engkau alami pada waktu mereka diserang oleh ombak. Kami berdoa Tuhan, agar hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu ini. Ya Tuhan Yesus, ubahlah respon kami, agar kami mau meresponi sesuai dengan apa yang kami dengar, untuk kami menang di dalam tengah ombak kami ini. Maka ini dengan Tuhan, apapun ombak, gelombang kehidupan yang kami alami pada hari ini, pada saat ini, pada pagi ini, Tuhan Yesus, kami serahkan kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan di atas badai, di atas ombak kehidupan kami. Maka itu Yesus, inilah kami, terimalah hidup kami. Kami serahkan diri kami kepada Tuhan. Kami mengizinkan Roh Kudus Engkau untuk menguatkan kami. Dan Tuhan, kami mau bersekutu denganmu. Kami mau meluangkan masa denganmu. Ini kami Tuhan, bantulah kami. Kuatkan iman kami. Kuatkan hati kami. Mantapkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada saudara Remy yang telah menyampaikan firman Tuhan tadi. Yang bertajuk bagaimana menghadapi badai kehidupan kami. Kami percaya dengan firman itu kami dapat menjalani kehidupan kami dengan lebih kuat dan lebih teguh lagi. Amen. Haleluya. Mari kita mendengar beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Ya, pengumuman yang pertama, doa gabungan KAOG ya. Satu doa gabungan KAOG akan diadakan pada 18 hari bulan November jam 8:30 malam bersama hari Rabu ya. Juga adalah secara online ya, doa gabungan KAOG secara online melalui Zoom ya. Jadi anda akan menerima link itu tidak lama lagi ya, melalui sel-sel anda ataupun grup sel anda ataupun grup pemimpin, ataupun anda boleh mendapatkannya melalui mana-mana satu pemimpin ya. Mari kita ikuti doa online ini bersama-sama. Seterusnya
kelompok sel secara online. Saya percaya bagi kita, setiap di antara kita yang sudah mengikuti kelompok sel secara online, ya, kita sudah pun diberkati, amen. Jadi marilah kita terus mengikuti kelompok sel secara online ini supaya kita dapat saling menggalakkan satu sama lain, saling membangunkan satu sama lain, dan saling meneguhkan antara satu sama lain di dalam Tuhan. Di dalam sel online ini saya percaya Tuhan akan bekerja dan Dia akan menolong kita, menghiburkan kita lewat kesaksian-kesaksian dan juga firman yang disampaikan. Haleluya. Oke, seterusnya pelayanan kanak-kanak. Pelayanan kanak-kanak akan juga diadakan pada setiap hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui WhatsApp, ya. Mari saudara, ibu bapa, ya, ikuti bersama-sama dengan anak-anak Anda supaya mereka digalakkan untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak ini. Saya percaya guru-guru telah banyak berusaha untuk menyediakan program-program yang menarik, ya, bagi anak-anak kita semua. Jadi mari kita mengikuti, ya, bersama-sama ibu bapa, bawa anak-anak Anda untuk mengikuti program ini. Oke. Jadi mari kita juga, ya, jangan berputus asa, dan juga mari kita jangan berhenti untuk memberi kepada Tuhan, ya. Bagi kita, ya, bagi kita yang boleh menggunakan online, kita boleh memberikan persembahan, persepuluhan ataupun misi melalui online, ya, ataupun melalui Touch and Go, ya. Ataupun bagi Anda yang tidak boleh memberi secara online, Anda boleh juga menyimpan wang Anda di dalam sampul surat, dan apabila kita boleh bertemu kembali, ya, beribadah secara fizikal, bawa sampul surat itu dan beri kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita, ya. Tangan-tangannya memberi ini akan diberkati dengan berkelimpahan. Amen. Puji Tuhan, ya, itu saja, dan sehingga kita bertemu kembali di minggu hadapan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita bersurai. Haleluya. Bapa Surgawi Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat setiap firman dan juga pujian penyembahan yang telah kami nikmati bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, ya Tuhan, yang telah menguatkan kami Bapa. Kami doakan Tuhan, biarlah Engkau akan terus memimpin kami Tuhan melalui firman ini Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami Tuhan sepanjang Tuhan minggu ini dan juga sepanjang hidup kami Bapa. Bersyukur bagi nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap di antara kami Tuhan dengan kesehatan yang baik Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, supaya Tuhan kami memiliki kesehatan yang baik Tuhan, supaya kami Tuhan dapat terus memuji dan menyembah Engkau, supaya kami dapat terus bersaksi bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kerana Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap di antara kami, ya Tuhan, ke atas tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di minggu hadapan. Tuhan berkati.